Halo pemirsa, selamat pagi, boker tov, shalom lam, ohayo gozaimasu, bonjour à tous, guten morgen, apa kabar? Semoga baik-baik aja di hari Senin tanggal 13 Zulhijjah 1446 Hijriah atau 9 Juni 2025. Nah teman-teman semuanya, itu biasa, dogi ya. Para anjing-anjing lagi guguk-gugukan. Nah teman-teman semuanya, kalau dalam perspektif saya ya, kenapa ajang balap Formula One itu gak lagi populer di Indonesia kayak dulu gitu loh. Kalau dalam perspektif saya gini, saya punya beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan besar ya. Pertama, karena memang eranya udah selesai. Jadi Formula One di Indonesia itu populer itu dikala Michael Schumacher masih ngebalap dan mendominasi F1 di awal 2000-an bersama Ferrari. Sebelum masa keemasannya Michael Schumacher itu berakhir di 2005 karena juara dunianya dipegang sama Fernando Alonso yang masih muda. Kala itu Alonso juara F1 di usia 24 tahun ya. Di usia 24 tahun, sedangkan Michael Schumacher itu sendiri sudah berusia pada saat itu 36 tahun ya. Jadi setelah masa keemasannya Michael Schumacher itu berakhir, ya otomatis F1 jadi nggak begitu populer lagi di Indonesia. Ya, itu poin pertama. Yang kedua, karena masalah penayangan di TV. Kita kan tahu sendiri, mayoritas orang Indonesia itu nonton TV itu bukan TV berlangganan ataupun berbayar. Ataupun sekarang eranya streaming ya. Gak semua orang Indonesia itu mampu untuk membayar langganan streaming seperti video, RCTI Plus, Vision Plus, dan yang sejenisnya dengan itu. Sebagian besar orang Indonesia kalau nonton TV masih gratisan, masih free to air. Nah, zaman dulu ya F1 itu kan banyak tayang di TV yang free to air. Awalnya di RCTI kan, walaupun hanya highlights doang awalnya di awal 90-an. Baru di pertengahan 90-an banyak sudah mulai ada siaran langsung. Ya. Kemudian sempat pindah ke Antv. Ya, sempat hilang gara-gara Krismon tahun 97-98. Balik lagi ke RCTI, ada yang live, ada yang delay. Kemudian pindah ke TPI atau MNC TV di tahun 2001. Ya, 2001 2002 lah. Pindah ke TPI atau MNC TV. Sekarang terakhir itu di Global TV. Sekarang GTV dari 2005 sampai 2012. Nah, kembali lah. Terus sempat pindah ke Kompas TV kan. Pindah ke Kompas TV. Terakhir di Global TV atau GTV sekarang dan iNews. 2016 itu. Ketika Rio Haryanto balap di F1. Setelahnya nggak ada lagi. Kenapa? Hak siar F1 itu mahal teman-teman. Hak siar Formula One itu mahal. Ya, sama mahalnya dengan kita beli hak siar Premier League atau Liga Sepak Bola Premier Inggris. Itu buat penggemar bola ya. Hak siar Premier League dan hak siar F1 itu sama mahalnya teman-teman. Sama mahalnya. Jadi nggak semua TV di Indonesia mampu untuk membelinya. Ditambah juga gini, nggak ada brand mobil yang kuat untuk mensponsori F1 di Indonesia.
Kalau dulu kan zaman Toyota tampil di Formula One, kan sponsornya kan Toyota tuh, ya kan? Zaman Toyota masih ngebalap di Formula One. Nah, sekarang ini ya, brand mobil yang tampil di F1 itu boleh kita katakan adalah brand-brand yang memang untuk ukuran orang Indonesia itu brand mewah. Mercedes, Audi mulai 2026. Mercedes-Benz, Audi, Ferrari, apalagi Ferrari itu brand eksotis bagi orang Indonesia. Brand eksotis itu. Iya. Brand eksotis. Kemudian apa lagi itu? Banyak. Ya. Brand-brand mewah. Alpine itu brand mobil sportnya dari brand Renault. Aston Martin, apalagi Aston Martin. Nah itu, apalagi Aston Martin. Nah itu kan brand-brand yang boleh dikatakan untuk orang Indonesia tuh brand mewah gitu loh. Mercedes-Benz, Aston Martin, Ferrari, ya kan. Iya, apalagi ntar ada Audi, ada Cadillac, ya, 2026. Ya, jadi apa? Nggak ada ininya gitu loh. Ya kita kalau mau minta sponsor dengan brand-brand seperti itu ya perlu usaha gitu. Jadi karena itu ditambah lagi dengan faktor yang ketiga, car culture. Masalah car culture di Indonesia ini nggak kuat, teman-teman. Ya, car culture tuh maksudnya budaya mobilannya tuh kurang kuat. Car culture kita tuh nggak sekuat Jepang, nggak sekuat Eropa, nggak sekuat USA, Kanada, ya kan. Car culture-nya nggak kuat, teman-teman. Budaya mobilnya nggak terlalu kuat, ya. Karena untuk bercar culture di Indonesia ini biayanya mahal, teman-teman. Di sini tuh lebih kencang tuh motor, ya, motor. Makanya kenapa MotoGP itu populer di Indonesia, ya karena memang pemain-pemain MotoGP itu adalah brand-brand yang motornya mainstream di Indonesia kayak Honda, Yamaha, Suzuki dulu, Kawasaki dulu, ya. Itu dulu brand-brandnya itu mainstream di industri sepeda motor Indonesia. Sehingga bisa untuk mensponsori kan MotoGP di Trans 7 itu atau TV 7 dulunya selalu disponsori sama Yamaha. Tempat dimana the legend, living legendnya Valentino Rossi atau VR46 itu berkiprah gitu. Jadi lebih mainstream untuk ukuran orang Indonesia. Kayak kenapa MotoGP itu populer dan hak siarnya MotoGP itu nggak semahal F1 gitu, teman-teman. Jadi di sini tuh lebih kuat bike culture, nah gitu, bukan car culture. Nah itu simpulan saya tentang kenapa F1 itu nggak populer di Indonesia ya. Dimulai dari memang eranya udah selesai, kemudian hak siar di TV, dan yang ketiga adalah pengaruh dari culture di Indonesia yang nggak kuat gitu, budaya mobilannya nggak kuat. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe teman-teman, ketemu lagi kita di lain waktu.